Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal rekomendasiin ke kalian 9 cerita Wattpad sedih atau sad yang bisa bikin kalian merek lagi. Karena nggak tahu kenapa banyak banget di antara kalian itu suka banget baca cerita-cerita yang mengandung bawang alias cerita-cerita sedih ya guys. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan dulu diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Amalia_05. Tanpa banyak bacot dan cincong, kita langsung aja ke cerita pertama. Oke guys, jadi cerita pertama yang bakal aku rekomendasiin ke kalian yaitu cerita yang berjudul Teluk Alaska. Jadi cerita ini sudah selesai ya guys. Nama penulisnya itu bernama Eka Aryani. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Alistair Regan, ia adalah cowok yang selalu menjadi idaman para wanita. Ia juga memiliki sebuah geng yang sering disebut sebagai penguasa sekolah. Nasib sial menimpa teman cewek sekelasnya, di mana ia selalu menjadi objek bully oleh gengnya. Alistair sebagai ketua selalu paling kasar dan semangat dalam membuli cewek tersebut. Sampai suatu hari Alistair berhenti. Kata-kata kasar dan tatapan kebencian itu menghilang. Itu semua karena sebuah rahasia besar yang terpecahkan. Rahasia yang membuat hidupnya hancur seketika. Rahasia tersebut ada pada Anastasia Mesa, teman sekelasnya yang selalu ia sakiti. Nah, kalau kalian penasaran cerita lebih lanjutnya, kalian langsung aja cari ya guys, atau kalian langsung aja klik di kolom deskripsi. Oke, next kita langsung aja ke cerita kedua yang berjudul Dear J. Jadi nama penulisnya itu bernama ETX421CPH. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Untukmu Najaimin, laki-laki tak sempurna, sang pengagum hujan dan saja. Cukup singkat tapi memiliki makna yang sangat mendalam. Pokoknya kalian wajib banget baca cerita ini ya guys, karena sedihnya itu dapet banget. Next kita langsung aja ke cerita ketiga yang berjudul Tulisan Sastra. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama Tenderlova. Nah, jadi aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Sahara, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Kamu tahu kan lagu Sampai Jumpanya Endan Soe Kamtik kan? Ya, kira-kira begitulah. Tapi kamu tahu alasan kenapa manusia punya perasaan? Sebab itu adalah satu-satunya cara kamu mengingat dengan kesan yang tak habis-habis. Jadi jangan terlalu sedih jika menemukan kehilangan-kehilangan lainnya. Sedihlah seperlunya, lalu ingat bahwa sebenarnya kamu tidak benar-benar kehilangan. Sesuatu itu abadi dalam kenangan yang kamu bawa dalam perasaanmu. Sampai sini paham kan? Sastra, kamu lupa tentang satu hal. Semakin singkat suatu cerita, makin dalam luka yang teroleh. Kehilangan memang akan terus terjadi. Tapi kalau boleh aku memilih, aku belum siap kehilangan kamu. Nah, kalau kalian penasaran cerita lebih lanjutnya, kalian langsung aja cari ya guys, atau kalian langsung aja klik di kolom deskripsi. Next kita langsung aja ke cerita keempat yang berjudul Acha Goodbye. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @y_sika. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Kisahku berakhir sebelum selesai. Aku pamit. Batas sabarku telah habis dan mungkin memang hanya sampai di sini. Aku tidak membenci. Aku hanya kecewa. Kebahagiaanku karena kebahagiaan kalian, dan kebahagiaan kalian adalah kepergianku. Dia Anastasia Friska Bricklin. Panggil dia si gadis pembawa sial. Orang gadis yang dikucilkan dari keluarganya dengan alibi untuk kesembuhan kembarannya. Hal ini membuatnya kecewa. Ia merasa semua kebahagiaannya direnggut satu persatu darinya, mulai dari keluarga sampai cinta pertamanya. Ia seakan dilahirkan hanya untuk menikmati kesakitan lalu kembali pulang. Nah, kalau kalian penasaran cerita lebih lanjutnya, kalian langsung aja cari ya guys, atau kalian langsung aja klik di kolom deskripsi. Next
kita langsung aja ke cerita kelima yang berjudul Al-Fasqa. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @machari_. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Al-Fasqa mengusap sisi darah di bibirnya dengan punggung tangan. Itu menatap pantulan wajahnya dari cermin wastafel di dalam toilet sekolah. Pucat rambutnya mulai memanjang menutupi mata. Dia menunduk kembali memuntahkan darah kental berwarna merah pekat. Dadanya terasa sesak, panas. Dia menyalahkan keran air, membasuh seluruh wajahnya dengan air mengalir. Tubuh cowok itu semakin melemah saat dia kembali memuntahkan darah. Al-Fasqa menjatuhkan diri ke bawah lantai, mengusap sisa darah yang mengalir di bibirnya dengan lengan kiri. Gue mau mati. Wah guys, jadi cerita ini sumpah guys sedih banget. Kalau kalian gak percaya, kalian langsung aja baca cerita ini ya guys. Oke, next kita langsung aja ke cerita ke-6 yang berjudul Primrose. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @penijingga02. Aku bakal baca di sedikit deskripsinya ya guys. Ini tentang Kinanti dengan penyakit mematikan yang dideritanya, dan bagaimana adiknya Kinara yang selalu dijadikan kambing hitam jika ia kambuh oleh orang tua mereka. Ini tuh cerita super duper sedih banget guys. Kalau kalian gak percaya, kalian langsung aja baca. Next kita langsung aja ke cerita ke-7 yang berjudul Serai. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @amesia. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Dia butuh aku, Cak. Udah beribu-ribu kali aku bilang jangan egois. Tangan pria itu menggapai tangan gadis di hadapannya. Kita sama-sama berjuang, Cak. Lanjut pria itu berusaha melembutkan nada suaranya. Gadis itu mengangguk kasar, membuat air mata yang mengenang di pelupuk matanya berjatuhan. Iyalah, kita sama-sama berjuang. Aku berjuang mati-matian ngalahin ego aku untuk pertahanin hubungan kita. Dan kamu berjuang mati-matian menangin ego kamu untuk mengakhiri hubungan kita. Pokoknya kalian wajib banget baca cerita ini ya guys. Next kita langsung aja ke cerita ke-8 yang berjudul Santri Pilihan Bunda. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @salsabila Valencia. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Perjodohan yang tidak pernah ada dalam buku rencana Aliza, yaitu harus menikah dengan seorang santri pilihan bundanya, Naan Ozama El Fatih, seorang santri salah satu pondok pesantren terkenal di kotanya. Pria tinggi dengan alis tebal, pahatan wajah yang terbilang sempurna, serta sedikit rahasia dalam dirinya. Sikap dingin tak berlaku saat sedang bersama Aliza yang sekarang berstatus sebagai istrinya. Entah kenapa sikap manja itu selalu saja muncul ketika sedang bersama Aliza. Aliza Suekena Ikala, gadis cantik pecinta batu es, dengan bulu mata lentik serta badannya yang terbilang mungil, membuatnya terlihat begitu imut. Sikapnya yang cuek yang mengharuskan Kinaan untuk mencair jika bersama Aliza. Karena jika keduanya sama-sama cuek, maka dipastikan hubungannya akan terlihat seperti apa. Bagi Kinaan, walaupun dirinya dan Aliza dijodohkan, Aliza tetaplah istrinya tanggung jawabnya. Ia harus membimbing Aliza dengan baik dan membuat bahagia gadis itu. Pokoknya kalian wajib banget baca cerita ini karena salah satu pemerannya ini ada yang meninggal. Oke, next kita langsung aja ke cerita terakhir yang berjudul 00.00. Nah, jadi nama penulisnya itu bernama @amesia. Aku bakal bacain sedikit deskripsinya ya guys. Sepasang luka yang berakhir duka. Amesia 00.00. Tolong jemput gue, Kak, pinta gadis itu. Nggak bisa, gue mau jemput Nilam. Jawaban dari seberang sana. Berarti gue boleh minta jemput Skala? Tanya gadis itu akhirnya. Ganjen banget, pesan taksi kan bisa. Gadis itu memasang raut tak percaya. Nggak waras lo, Kak. Lo lebih ngebela Nilam dibandingkan gue yang pacar lo sendiri, Kak. Bentak Kara. Nilam itu lagi sakit, Kara. Naka balas membentak gadis itu. Iya, sakit jiwa. Tanda Kara. Naka, lo bilang lo bakal selalu percaya sama gue. Ucap Kara memohon. Tuh dulu, minggir. Ucap Naka dingin. Pilihan lo cuma dua. Mati tragis
atau hidup tragis. Nah, jadi cerita ini tuh sedih banget guys. Pokoknya kalian wajib banget baca cerita ini ya guys. Nah, jadi segini dulu video dari aku. Buat kalian yang suka sama video, jangan lupa di like untuk aku, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube aku agar semakin berkembang, agar aku makin giat buat video-video baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.